Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ain Sari 1 Sampang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Ain Sari 1 Sampang. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata program Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga saya sampaikan karena Bapak dan Ibu guru hebat yang saat ini hadir tentunya punya kesibukan yang luar biasa, tetapi masih bisa menyempatkan diri untuk menghadiri acara diseminasi kali ini. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa diseminasi budaya positif saat ini adalah sebagai pemenuhan tugas, yaitu dari modul 1.4, karena saya sebagai calon guru penggerak ini sudah mengikuti kurang lebih 2 bulan lebih mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kami sudah menyelesaikan modul 1, yaitu dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Dan di tugas akhir ini, kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 ini harus melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi ini sebagai tugas akhir Bapak Ibunya, maka saya harus mengimbaskan pada komunitas praktisi di sekolah kami. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di bawah bimbingan dari pengajar praktek yaitu Bapak Muhammad Nur Khalid SPD, dan fasilitatornya adalah Bu Ija Krismaisanti. Baik Bapak Ibu, kesempatan kali ini materi diseminasi yang akan kita pelajari bersama ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan sebagai penghujungnya adalah saya menampilkan aksi nyata saya yang saya sudah lakukan di lembaga SDN salah satu. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya di sini adalah hanya sebagai penyampai dari materi yang sudah saya dapatkan. Jadi hanya mengimbaskan saja Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi bahwa saya bukan menggurui, tetapi karena ini adalah tugas dan saya harus mengimbaskan pada Bapak dan Ibu. Kita sharing aja sifatnya di sini Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari diseminasi kali ini yang pertama adalah peserta diseminasi dapat memahami dan menjelaskan konsep materi tentang budaya positif. Ini yang pertama, kita pahami dulu konsepnya. Dan yang kedua, peserta diseminasi dapat menerapkan konsep materi tentang budaya positif di kelas masing-masing. Setelah kita memahami, maka kita bisa menerapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah peserta diseminasi dapat merefleksi penerapan konsep tentang budaya positif. Baru setelah itu terakhir dari menerapkan kemudian kita bisa merefleksikannya. Sebelumnya saya akan menayangkan video yang bisa Bapak Ibu simak.
Baik Bapak Ibu, kita telah menyaksikan bersama tayangan video tadi. Dari tayangan video lagu tersebut, apakah Bapak Ibu bisa menyampaikan makna yang tersirat dari lagu dan syair dari lagu tersebut? Apakah yang bisa kita ambil dari makna yang tersirat di dalam lagu ini Bapak Ibu? Siapa? Mari Bapak Ibu. Ya, mari Pak Umar. Kalau dari lagu tersebut menurut saya sesuai liriknya di situ dijelaskan bahwa kita harus bangun dari mimpi untuk meraih cita-cita dengan bergandeng bersama dan diikuti oleh Tuhan yang Maha Esa. Itu saja saya mungkin ada tambahan dari saya. Terima kasih jawaban dari Pak Umar. Sudah jelas ya Pak Umar tadi jawabannya gamblang sekali bahwa kita meraih mimpi ya Pak Umar ya dengan cara kita bersatu, iya, dan juga dengan dukungan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semuanya bersumber dari sila-sila Pancasila untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada? Ya, mari Bapak Yusro. Kami memberikan pendapat saja bahwasanya dalam lagu tersebut mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa aspirasi terhadap guru Aing dari satu yang pertama, yang kedua yaitu rasa persatuan yang erat, bahwasanya kita untuk mencapai cita-cita kita butuh pengorbanan dan perjuangan, dan perjuangan tersebut adalah merupakan satu tolak ukur dari kesemuanya dan kesatuan tersebut, bahwasanya kita harus menjalin kegotong royongan dan kesemuanya, bahwasanya kita ada yang satu yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, terima kasih jawaban dari Pak Herumang dan Pak Yusro bahwa pada intinya kita harus bersatu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, begitu ya. Dan tentunya ada campur tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud. Intinya seperti itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Herumang dan Pak Yusro sudah menambah pencerahan untuk kita melanjutkan materi berikutnya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam lagu tadi ada makna yang tersirat bahwa untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila itu harus dibangun oleh sifat-sifat yang dibangun dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah ruh dari budaya positif yang akan kita pelajari saat ini. Pelajar Pancasila itu adalah kebijakan universal yang merupakan salah satu bagian dari budaya positif yang akan kita pelajari bersama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di slide sudah ada tiga pernyataan ya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu pendapat dari Bapak dan Ibu berupa jawabannya adalah setuju, apakah tidak setuju. Dan jika setuju, mohon penjelasannya mengapa tidak setuju, dan apabila setuju, apa alasannya saya menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang ada di slide ini. Baik, yang pertama pernyataannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, dari pernyataan ini siapakah yang bisa memberi pendapatnya? Pertama, dijawab dulu setuju ataukah tidak setuju, dan kemudian dikemukakan alasannya. Mari Bapak dan Ibu untuk yang pernyataan yang pertama. Pak Umar ya, monggo Pak Umar. Baik, terima kasih. Untuk yang pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa saya setuju dengan pernyataan tersebut, karena bagaimanapun hukuman itu kan tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Namun di sini ada hukuman-hukuman tertentu, jadi ada batas-batas hukuman tentunya yang nanti akan diberikan di siswa. Jadi tidak sembarang hukuman yang akan diberikan di siswa supaya meningkatkan kedisiplinan anak. Itu saja untuk saya. Terima kasih. Intinya setuju.
Terima kasih Bapak Wirul Umam. Tadi jawabannya adalah setuju dan kemudian mengungkapkan alasan. Asalkan hukuman itu masih bisa ditoleransi, begitu ya Pak ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak dan Ibu, mari siapa yang bisa memberi jawaban? Setuju atau tidak setuju untuk alasannya? Mari, Pak Yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan jawaban setuju terhadap pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memang sekarang itu rasa-rasanya kalau seperti hukuman tersebut akan anak itu menjadi disiplin yang pertama. Yang kedua, anak itu akan tahu bahwasanya sekolah tersebut bersih atau tidak. Nah, hukuman tersebut merupakan tolak ukur atau ukuran anak yang kelas berapa, atau akan membawa suatu imajinasi anak yang lebih positif. Maka atas kemudian hukuman tersebut saya mengatakan setuju dan amat setuju. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali pada jawaban Pak Yusro. Pak Yusro di pendapatnya adalah setuju sekali apabila disiplin anak itu bisa ditingkatkan dengan pemberian hukuman berupa membaca dan membersihkan halaman sekolah. Baik, jawaban yang bagus dari Pak Rumah dan Pak Yusro. Untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah motivasi belajar anak ini bisa ditingkatkan dengan memberi penghargaan? Mari Bapak dan Ibu silakan memberikan tanggapannya. Saya pribadi sangat setuju memberikan hadiah kepada anak agar anak bisa meningkatkan minat belajarnya dengan memberikan pujian, misalnya. Juga bisa memberikan permen atau apa gitu kepada anak yang sudah bisa. Jadi dapat memotivasi anak untuk lebih giat belajar gitu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu Ida bahwa tadi setuju ya memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, meskipun tadi dengan cara memberi pujian ataupun juga dengan reward diberi suatu misalkan permen, makanan atau apa itu ya, penghargaan bermacam-macam, bisa berupa verbal ya ataupun juga pujian tadi ya, memberikan makanan-makanan kecil ya. Baik Bu Ida, terima kasih. Semua jawaban itu pasti ada alasan masing-masing. Pak Hanafi ya? Tadi. Oh sudah tidak. Ya saya lanjut ya. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif, Bapak Ibu pernah mendengar kata kalimat disiplin positif? Mungkin kalau disiplin pernah ya. Disiplin positif ini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Kata kuncinya di sini. Kalau selama ini disiplin kita secara umum ya. Penerapan disiplinnya secara umum, tapi di sini adalah disiplin positif. Kata kuncinya ada disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Di situ yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapannya, disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi pertama yang harus diketahui adalah harus paham dulu murid itu, jika murid ini melanggar suatu disiplin, konsekuensinya itu apa?
Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 teori kontrol yang ada 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu kata kuncinya yang pertama. Dan yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku kita itu ada tujuannya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Dan konsep yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, untuk rinciannya adalah ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Penjabarannya akan kita jelaskan setelah slide berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita ke materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat nilai-nilai kebajikan universal ataupun contoh dan penerapannya? Belum pernah Bapak Ibu? Belum. Nah, baik. Apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, latar belakang. Berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki satu tujuan, seperti yang diungkapkan oleh William Glasser tadi Bapak Ibunya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diharapkan Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini, dengan membangun nilai-nilai kebajikan universal itu caranya adalah kita bangun motivasi intrinsiknya dulu. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dibangun dari dalam diri murid, bukan dari kita. Bagaimana cara membangun motivasi intrinsik itu? Kita biasakan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Awalnya kita harus bisa memberi contoh dulu, bentuk nyatanya seperti apa. Apabila motivasi itu terbangun dari dalam diri, kalau terbangun dari dalam diri ini berarti tidak terpengaruh oleh dari luar. Tidak ada pengaruh hukuman, ancaman atau apa saja. Nah, itu biasanya anak lebih termotivasi untuk mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai kebajikan itu. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila tidak akan saya uraikan lebih lanjut karena Bapak Ibu sudah pernah mendapatkannya pada kegiatan di KKD ya Bapak Ibu ya, yaitu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar etis dan berkebinekaan global. Pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, di sini di slide kita ada tabel tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang mempengaruhi motivasi perilaku kita. Itu ada 3. Kita itu berperilaku ada 3 yang memotivasi kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Ini adalah motivasi yang pertama. Kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari tidak nyala atau hukuman. Dalam pelaksanaan disiplin positif, apabila ada motivasi eksternal itu adalah motivasi yang dipengaruhi dari luar, misalnya hukuman dari guru. Jika kalian tidak mengerjakan PR tepat pada waktunya, maka ibu akan memberi hukuman dengan menulis saya berjanji tidak akan mengulangi lagi bu 100 kali. Itu namanya motivasi dari luar berupa hukuman. Di sini di teori yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Jadi siswa ini melakukan sesuatu itu, misalnya mematuhi suatu peraturan atau disiplin positif, anak itu hanya untuk menghindari hukuman saja. Yaitu dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak mengerjakan PR, maka nanti saya akan mendapat hukuman dari ibu. Berarti itu ada pengaruh dari luar ya Pak Ibu ya. Pengaruh dari luarnya berupa apa tadi? Hukuman. Takut saja dia melaksanakannya karena takut dihukum oleh gurunya. Itu namanya pengaruh eksternal, maka dari luar. Dan yang kedua, satu tingkat di atasnya adalah teori untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti seseorang ini melakukan sesuatu karena hanya untuk ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu bisa dengan menggunakan kalimatannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jika saya melakukan, misalnya jika saya mengerjakan PR tepat pada waktunya, nanti ibu itu akan memuji saya. Atau biasanya Bu Ari itu akan memberikan reward berupa pujian. Atau juga bisa Bu Ari memberi atau Bu Umar atau siapa memberi permen. Nah, maka motivasi sebetulnya itu membangun motivasi juga. Tetapi membangun motivasinya itu dengan cara motivasi dari luar. Kalau masih ada terbangunnya motivasi itu dipengaruhi karena dari luar, itu tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Jangka panjangnya tidak bagus. Jangka pendeknya bagus. Anak-anak termotivasi pasti. Ya saya harus hasilnya tidak boleh terlambat lagi. Biar saya tidak dihukum atau agar saya tidak dimarahi lagi. Itu berarti masih ada pengaruh dari eksternal, bukan kesadaran dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya. Berarti di sini biasanya dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu pertanyaan yang muncul dari dalam dirinya. Apabila saya mengerjakan PR tepat pada waktunya, maka saya akan menjadi lebih, misalnya lebih pandai, atau bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, atau saya juga akan dihargai, atau saya juga tidak malu ditegur oleh guru. Itu motivasi dari internal, dari dalam diri. Dari dalam diri ini biasanya anak-anak ini lebih patuh, lebih mematuhi aturan-aturan itu, karena anak itu sadar dari dirinya sendiri bahwa saya akan melakukan ini agar saya ini bisa menghargai diri sendiri. Saya tidak malu di depan teman-teman, dan juga saya tidak akan ditegur oleh guru dan sebagainya. Dari sini Bapak Ibu paham? Paham. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada istilah merdeka. Ya. Bapak Ibu kenal tidak dengan Ki Hajar Dewantara? Siapa Bapak Ibu? Tokoh apakah ini? Ya, bagus masih ingat. Ya betul, tokoh pendidikan Indonesia. Ya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya segala sesuatu diri kita sendiri itu yang memegang kendali. Karena kita punya namanya tadi apa? Motivasi yang dari dalam. Tadi apa Bapak Ibu? Yang dari dalam? Intrinsik. Yang dari dalam. Intrinsik. Ya, betul. Motivasi intrinsik itu yang akan terbangun. Jadi kita punya kendali.
Kita tidak boleh terpengaruh oleh pihak luar. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri sendiri, murid juga bisa mengendalikan diri sendiri dengan motivasi intrinsiknya, berarti itu bisa disebut dengan murid yang merdeka. Nah, nanti pada akhirnya akan tercipta merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah pembelajaran, diantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, Bapak Ibu ya. Kita guru ini hanya sebagai fasilitator saja. Semua itu murid. Kita sekarang pembelajarannya adalah kita yang mengikuti murid, tetapi dengan tanda kutip menuntun ya Bapak Ibu ya. Karena karakteristik murid itu bermacam-macam, betul, berbeda-beda. Karakteristik murid berbeda-beda, minat dan bakat juga. Itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Jadi pembelajaran kita ini disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga karakteristik siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, beda dengan dulu Bapak Ibu ya. Kalau sudah maunya guru begini ya begini. Nah, sekarang tidak. Guru yang mengikuti maunya murid, tetapi tetap kita yang memegang kendali, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Ada yang aneh tidak Bapak Ibu dengan kalimat ini? Dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita kalau mendapat penghargaan itu bagaimana rasanya Bapak Ibu? Senang, ya betul ya, senang, bangga dan lain sebagainya. Tetapi mengapa dengan rasa penghargaan, rasa beban, menjadi harus iya jadi beban. Ya bagus. Harus buat ini kalau nggak bagus kita nggak dapat penghargaan. Jadi harus yang bagus juga. Bagus sekali jawabannya yang bagus Bapak Hanafi. Itu malah jadi beban penghargaan itu Ibu berkatanya Bapak Hanafi, betul sekali. Dengan penghargaan itu menjadi beban. Maka jadi beban itu akan termasuk hukuman juga kan? Nah, bagaimana? Maka kita kupas satu persatu. Mengapa kok kita itu bisa dihukum oleh penghargaan? Jadi kita hati-hati dengan penghargaan. Baik penghargaan yang kita peroleh maupun penghargaan yang akan kita berikan pada murid itu kita harus hati-hati. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Betul. Hubungannya dengan jawaban Pak Hanafi tadi ya. Ada pengaruh dari luar, yaitu faktor atau dorongan eksternal. Itu akan menjadi kita ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ternyata dampaknya dari pemberian penghargaan yang sudah kita lakukan selama ini itu ada beberapa dampak. Bapak dan Ibu, seringkah memberikan penghargaan pada murid? Sering ya Bapak Ibu ya. Berupa apa? Ujian. Apa lagi? Nilai. Ya, jika tepat mengumpulkan tepat pada waktunya gitu ya. Atau bisa mengerjakan dengan sempurna, nilainya akan lebih baik dari yang lain. Begitu Pak Hanafi ya? Bagus ya, betul. Memang penghargaan itu perlu, tetapi kita juga harus tahu apa sih dampaknya penghargaan itu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada hubungannya dengan jawabannya Pak Hanafi tadi. Penghargaan itu memang memotivasi. Bagus memang. Efeknya ini baik pada anak didik, memotivasi anak. Tetapi itu hanya berlaku jangka pendek saja. Saya jika mengerjakan tugas pada waktu, nanti saya akan mendapat nilai bagus. Kemudian saya juga dipuji sama ibu. Itu jangka pendeknya. Akan tetapi apabila guru tersebut sudah tidak memberi penghargaan atau guru yang sering memberi penghargaan tidak masuk dan diganti oleh guru lain, maka kira-kira motivasinya masih akan tetap atau berkurang Bapak Ibu? Berkurang ya. Biasanya Laila yang memberi saya ribet atau memuji saya, nah Laila nggak masuk, maka saya jadi malas Yang pertama, jangka panjangnya tentunya itu ya, motivasi anak menjadi berkurang. Dan yang kedua dampaknya adalah penghargaan itu menghukum. Nah betul, Pak Hanafi juga berhubungan dengan Pak Hanafi tadi ya. Bagaimana Pak Hanafi?
Dengan penghargaan tadi akan menjadi apa? Beban. Bagus. Beban. Saya biasanya selalu mengerjakan tepat waktu. Saya dipuji. Nah, berarti saya setiap hari harus melakukan seperti itu. Saya setiap hari harus begini. Saya tidak boleh terlambat lagi supaya saya ini tidak supaya saya mendapat penghargaan gitu maksudnya ya. Itu menjadi beban. Sama dengan halnya kita dalam suatu pengembangan dirinya seperti tahun ini kita juara. Bagaimana mempertahankan juara itu di tahun depan? Itu menurut saya. Betul sekali Pak Nafi. Jika kita sudah terbiasa mendapatkan kejuaraan setiap tahun, maka itu adalah beban. Untuk mempertahankan itu sulit ya. Jangan sampai kita itu nanti tidak masuk dari juara lagi. Itu jadi beban. Beban itu adalah bisa menjadi hukuman juga bagi kita. Bagus. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Itu bisa ada yang bisa menjelaskan mengapa penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ada kan dari Bapak Ibu? Penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan Bapak Ibu ya, anak-anak ini termotivasinya mendapat penghargaan ini misalkan mengerjakan satu tugas dari guru. Karena pedoman anak itu adalah jika menyelesaikan tepat pada waktunya, maka kadang-kadang anak menjadi ceroboh. Tidak peduli dengan apa prosesnya bagaimana, yang penting saya selesai jam 9 sebelum istirahat, soal semua sudah saya selesaikan dengan baik, selesai tepat pada waktunya. Dia anak tidak akan peduli prosesnya bagaimana, tidak mempedulikan hasil, tidak mempedulikan hasil proses maksudnya. Yang penting saya selesai, biar saya dipuji oleh Bapak Ibu guru. Nah itu mengurangi ketepatan. Akhirnya hasilnya tidak tepat. Dan yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, tidak efektif itu apa? Dengan memberikan penghargaan maka semuanya tidak efektif. Yang mulai dari penghargaan menghukum, kemudian mengurangi ketepatan, kan akhirnya itu tidak efektif juga. Anak menjadi ketergantungan. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa ya kok bisa penghargaan bisa merusak hubungan? Oh, Bapak Umam ya, nanti Pak Umam. Mungkin ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan itu maksudnya hubungan antar teman. Jadi ada teman yang biasanya sering mendapat penghargaan. Jadi yang lainnya yang belum pernah dapat itu mungkin saja bisa iri atau gimana. Oh kok itu terus yang dapat penghargaan itu mungkin yang maksud penghargaan merusak hubungan itu menurut saya. Terima kasih Pak Umam, betul jawaban yang luar biasa. Penghargaan itu bisa merusak hubungan tadi antar teman ya. Terjadi apabila salah seorang siswa itu mendominasi gitu ya, mendominasi anak itu selalu melakukan mendapat penghargaan karena biasanya entah mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya, disiplin waktu ya Pak ya. Nah, setiap mendapatkan penghargaan maka akan menimbulkan rasa iri gitu ya. Ya betul sekali Bapak. Selalu saja Naura misalnya, selalu saja Naura ya. Kenapa saya nggak pernah? Nah, teman lain bukannya malah menjadi termotivasi betul. Teman-teman yang dengan kemampuan menengah ke bawah itu biasanya mereka akan lebih down, betul? Dia tidak akan pede. Nanti paling-paling juga Naura lagi yang mendapat penghargaan. Begitu. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi saya bilang yang tidak efektif ya. Kualitas yang dihasilkan itu tidak bagus karena anak hanya ingin mendapatkan penghargaan. Maka anak menjadi ceroboh dan lain sebagainya. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu berasal dari luar, motivasi eksternal, maka anak tidak akan muncul motivasi intrinsiknya untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, kita akan
Ya, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Mari kita simak bersama, kita pahami kalimat tersebut. Tindakan guru ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi, Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, jadi anak disuruh menulis kalimatnya berupa saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hah? Hukuman ya, Bapak Ibu ya? Mencatat 100 kali, ya, berupa hukuman. Bagus, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman ataukah konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman lagi. Baik, kita lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman lagi. Ya, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi, bagus. Kita lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa ini? Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa itu? Konsekuensi. Ya, baik. Kita lanjut yang terakhir. Kita mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit sebelum pelajaran BJOK. Hukuman. Baik. Kita sudah menelaah bersama tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik. Mari kita buka. Bagaimana jawaban kita sudah sesukah dengan yang tadi slide, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini ternyata termasuk hukuman, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Yang ketiga juga push up 15 kali, hukuman. Mengembalikan kertas tugas yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Ternyata konsekuensi. Mengapa kau bukan hukuman, Bapak Ibu? Bagus ya, karena ini adalah konteksnya. Kali konteks tindakan guru ini adalah saat pelajaran PJOK. Berarti jika pada saat pelajaran PJOK sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, apabila kalian tidak atau lambat 10 menit, ya maka kalian harus ini 2 kali, gitu kan ya? Tapi ini termasuk konsekuensi. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Apa nanti yang akan terjadi jika kita melakukan hukuman, suatu hukuman pada murid, dan apa juga yang terjadi apabila kita menerapkan konsekuensi pada murid. Hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti namanya hukuman tidak ada yang menyenangkan, pasti itu menyakitkan, Bapak Ibu ya, baik kita secara fisik maupun mental. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi, pahit dan lain sebagainya memang harus terjadi. Di hukuman membuat anak itu sakit, ya, fisik. Jika itu hukumannya secara fisik, hati bila kita melakukan secara dengan menggunakan kalimat-kalimat atau verbal yang itu menyakiti anak, ya, kamu lagi selalu terlambat. Apalagi kalau kita menegurnya di depan murid, apa yang terjadi, baik? Bagaimana kira-kira jika kita ada di posisi siswa, kamu lagi terlambat setiap hari, selalu saja. Nah, kira-kira anaknya kira-kira itu semakin menyadarkan anak apa semakin membuat berat enggak? Iya, yang pertama minder, mangkel, betul, jengkel, dan iya, ya kayak karakter siswanya
secara umum anak akan lebih merasa ya sakit di hati untuk jangka waktu yang lama, dan yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya jangka waktu pendek karena memang dia dalam kesalahan dan dia sadar, oh saya melakukan kesalahan maka konsekuensinya saya harus begini. Jangka pendek saja, hilangnya cepat. Dan yang ketiga, anak itu membenci kedisiplinan karena kedisiplinan tadi sumbernya dari eksternal, kan hukuman itu dari luar ya, dari guru misalkan. Guru yang memberi hukuman, anak pasti akan timbul benci pada kedisiplinan. Selain benci pada aturannya, juga bisa benci pada gurunya, betul tidak? Karena saya mengalami Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya memang lebih sering kadang memberikan hukuman. Saya jujur, tapi saya tidak bukan kekerasan, hukuman secara fisik tidak. Ada secara tidak langsung saya kadang-kadang kalimat-kalimat yang itu sekarang saya sadar bahwa itu adalah hukuman, ternyata itu salah. Dan apa yang terjadi di mobil ini kenyataan betul, mobil saya dicorak-coret. Itu mungkin adalah luapan dari perasaan dia, betul Ibu, betul Bu. Mungkin mereka itu melampiaskan sakit hatinya, betul. Sadarnya setelah saya dapat mengerti tentang hukuman ini, hukuman dan konsekuensi. Mereka menerapkan, awas ya, Ibu sudah mempermalukan saya atau merasa jengkel. Saya sering dimarahi ataupun ditegur. Maka luapannya di mobil, bukan di saya. Nah itu ya. Dan yang berikutnya adalah konsekuensi. Anak menghargai disiplin. Nah, disiplin positif tadi asalnya dari motivasi intrinsik dari anak sendiri. Maka anak akan menghargai disiplin itu. Saya tidak boleh melanggar karena saya ingin ini, saya ingin ini, begitu. Dan yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kok bisa menyakiti diri sendiri ini bagaimana? Anak tadi tidak pede, katanya Pak Umar ya, Pak Umar Pak Umar juga tadi. Anak menjadi minder, tidak pede. Anak tidak minder dan pede, psikisnya jadi terganggu. Otomatis anak ini akan dalam pergaulan pun dia akan tidak pede, sering menyendiri dan sebagainya. Saya sudah tidak pede. Saya sering mendapatkan nilai rendah di kelas. Saya malu dengan teman-teman saya. Nah, itu artinya menyakiti diri sendiri secara psikis, Bapak Ibu. Dan mendorong konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sudah jelas? Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Nah, jika dikonsekuensi konsep diri yang baik, karena terbangun dari intrinsik tadi. Untuk dimotivasi hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti kadang-kadang anak itu untuk tidak mendapat hukuman itu mereka menyembunyikan dengan cara tidak jujur. Betul tidak Ibu? Contoh, ada anak yang tidak mengerjakan PR, lupa atau malas, dia mengerjakan di kelas pada waktu pagi atau dengan cara mencontek pada temannya atau dan sebagainya. Ya, tujuannya untuk apa seperti itu berarti? Bagus gurunya, takut pada guru, takut mendapatkan hukuman. Akhirnya dia berusaha menyembunyikan kesalahannya, dia tidak jujur. Dengan cara apapun juga, PR saya harus selesai pagi ini, supaya ibu tidak mengetahui bahwa saya mengerjakan PR di sini tidak di rumah. Dia sudah menyembunyikan, berarti tidak jujur ya ibu ya. Nah itulah kelemahannya hukuman. Berikutnya, jika dikonsekuensi, motivasinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dari dalam diri sendiri, saya belajar untuk mematuhi peraturan yang sudah kita buat bersama, kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Hukuman, motivasi dari hukuman ini adalah marah, menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jika sering mendapat hukuman, jadi sudah pernah tadi sudah kita telah bersama ya bahwa hukuman itu kadang kita merasa bersalah, efek pada muridnya, malu, ada sering dipermalukan kan merasa malu ya, kemudian merasa tidak dihargai. Padahal sebetulnya maksud guru beri hukuman itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya, maksudnya baik.
Hukuman yang kita berikan itu maksudnya adalah nantinya akan anak itu supaya mematuhi peraturan yang kita buat. Tetapi kenyataannya efek yang didapat dari murid ternyata begitu mendalam. Bapak Ibu ya, sudah paham ya, ternyata hukuman itu begitu membekas pada diri anak. Yang dikonsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, Bapak dan Ibu pernah istilah restitusi? Belum. Baik, jika belum, mari kita belajar bersama apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kata kuncinya di sini, memperbaiki kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mereka tidak merasa bersalah lagi, tidak minder dan lain sebagainya. Mereka bisa kembali ke komunitas mereka. Nah, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, berarti ada kerja sama. Kolaboratif ada kerja sama antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah, bukan sepihak dari guru. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju, atau mereka ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sekilas gambar restitusi. Nanti kita akan mengupasnya lebih dalam pada materi yang terakhir. Ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jadi itu ya, bisa hubungan antara murid dengan murid dan hubungan antara murid dengan guru. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga adalah amaran bukan paksaan. Ini yang utama, nggak boleh dipaksa murid sekarang itu. Dengan dipaksa, maka akan menjadi lebih, anak itu menjadi lebih apa? Tertantang lagi, kadang malah melakukan kesalahan yang lebih fatal. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sendiri mengapa kamu bisa melakukan kesalahan itu. Itu namanya melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Akan kita pelajari di materi berikutnya tentang kebutuhan dasar. Karena seseorang melakukan sesuatu pasti karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tujuannya adalah perbaikan karakter. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Nah, kita fokusnya pada solusi atau pemecahan masalah. Betul. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang terpenting juga Bapak Ibu. Dengan adanya restitusi, maka murid ini agar bisa kembali dalam kelompoknya tanpa merasa minder dan lain sebagainya, tertekan atau apa saja itu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak dan Ibu pernahkah membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Belum ya? Belum pernah ya. Nanti kita akan baca seperti apa keyakinan kelas itu, kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, dan bagaimana cara membiasakan keyakinan kelas dalam pembelajaran di sekolah. Baik, ini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu, kita pahami dulu apa sih peraturan itu. Peraturan itu mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengutarakan pendapatnya. Peraturan itu bagaimana? Apa sih? Bagaimana? Peraturan itu yang membuat siapa Bapak Ibu? Apa guru? Apa murid? Kalau peraturan selama ini kita buat, ya guru, ya Bapak Ibu ya. Peraturan biasanya, peraturan yang kita buat biasanya dalam bentuk tata tertib ya. Nah, dulu ya bahasa kerennya dulu itu tata tertib. Peraturan itu sudah ada dan nempel begitu saja di tembok ya. Nah, itu peraturan. Berarti peraturan itu sudah ada. Yang membuat adalah guru.
Jika yang membuat guru dan siswa tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut, berarti siswa itu melakukan atau mematuhi peraturan itu dengan bagus sekali ya, dengan terpaksa. Karena sudah ada itu yang membuat, bukan saya, itu adalah aturan dari sekolah atau dari guru. Maka terpaksa untuk menghindari apa? Hukuman, bagus, untuk menghindari hukuman. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mari kita kupas satu persatu. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memakai helm? Bapak Ibu bisa menjawab? Untuk keselamatan. Bagus ya Pak Kemang, untuk keselamatan. Adakah jawaban yang lain? Untuk menaati peraturan. Bagus ya Bapak Ibu. Hanya begitu ya? Ya. Apakah terbersih jawaban di dalam hatinya Ibu? Saya takut kena tilang karena di sana di ujung jalan ada polisi gitu ya? Karena saya juga pernah seperti itu. Bagus ya. Nyarikan nanti ke peraturan. Ada polisi di ujung sana, nanti saya kena tilang. Berarti terpaksa ya Bapak Ibu ya? Terpaksa karena takut kena tilang kalau melanggar peraturan. Tetapi bila motivasi itu dibangun dari dalam diri sendiri, dimanapun saya, meskipun jalanan ini sepi, tidak di jalan utama, tapi saya mengutamakan keselamatan saya ingin selamat sampai di rumah, maka saya harus menggunakan helm. Nah itu namanya adalah motivasi. Bagus Bu ya, kesadaran diri betul. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah dulu waktu masa pandemi ya, ini berlaku peraturan 3M. Mengapa? Kira-kira apa jawabannya Ibu Bapak? Karena ada COVID itu. Ada COVID ya. Mulailah. Untuk, ya bagus, untuk menjaga kesehatan ya. Ada lagi jawabannya lain? Iya, untuk menjaga kesehatan mau untuk menghindari COVID, betul. Iya. Nah, itu adalah jawaban dari motivasi diri karena ingin selamat dari virus, betul ya? Nah, betul sekali, jawabannya bagus. Saya ingin melindungi diri saya dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya saya tidak tertular oleh virus. Bukan berarti saya ingin mematuhi aturan di tempat umum. Waktu itu kan memang jadi peraturan ya. Waktu apa namanya Mbak Ibu? Pandemi ya. Waktu pandemi itu sudah menjadi peraturan bahwa kemana saja kita harus menggunakan masker. Nah, jadi pemicunya bukan karena kita takut pada peraturan itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, seperti saat ini, mengapa ya Bapak Ibu ya? Kita harus datang tepat waktu. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Ya, bagus. Untuk melatih kedisiplinan. Ya, jawabannya bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Supaya tidak tertinggal materi. Bagus, jawaban bagus semua dari Bapak Umang, Bapak Fahrus, dan Bu Jumate ya. Nah, untuk melatih kedisiplinan. Kemudian supaya tidak ketinggalan materi. Supaya tidak ketinggalan materi. Nah, ya bagus. Itu semua adalah motivasi intrinsik. Kita kembali, kata kuncinya adalah motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam ya Bapak Ibu, betul, dari dalam, bukan karena adanya paksaan atau hukuman dari pihak atau orang lain atau motivasi eksternal. Dari luar itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Bagus, kita sudah mulai masuk ya, Bapak Ibu sudah mulai memahami sedikit, sudah banyak yang dipahami tentang budaya positif. Baik, saya akan lanjutkan.
Baik Bapak Ibu, kita kembali ke budaya positif ya. Nah, awal dari pembentukan budaya positif itu awalnya ada dari peraturan kelas lebih dulu. Peraturan kelas ada, kemudian dibuatlah keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas tadi, maka siswa akan berusaha untuk mematuhi keyakinan yang sudah dibuat, gitu ya. Maka jika keyakinan kelas sudah terpenuhi, maka akan tercipta lingkungan positif yang ada di warna kuning. Ya, awal dari peraturan kelas dulu. Setelah ada peraturan kelas, dibuatlah kesepakatan menjadi keyakinan kelas yang berwarna hijau. Setelah menjadi keyakinan kelas, jika anak sudah terbiasa mematuhi keyakinan kelas yang mereka buat, maka akan tercipta lingkungan yang positif di warna kuning. Sudah tercipta lingkungan yang positif. Jika sudah tercipta lingkungan yang positif, maka akan membentuk suatu budaya positif namanya. Budaya itu terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu jika dilakukan berulang-ulang, setiap hari kita lakukan, mulai kita melakukannya tiap hari, maka akan menjadi budaya positif di kelas dan di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sampai pada keyakinan kelas, kita harus tahu dulu apa ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Peraturan dulu sudah kita buat ya berupa tata tertib ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contoh Bapak Ibu, kita dalam membuat keyakinan kelas, contoh ya, datang tepat waktu atau datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini termasuk kalimat positif ataukah kalimat negatif? Positif, bagus. Kalimat negatif itu apabila ada kata di depannya jangan, dilarang, tidak boleh. Contoh dalam peraturan yang menggunakan kalimat negatif adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ternyata itu kalimat negatif. Nah sekarang dihindari ya Bapak Ibu ya. Kita menghindari. Oh ya bagus, betul Bu. Jadi solusinya adalah dengan cara mengubah dari kalimat positif yaitu berupa apa? Ya betul. Terima kasih Bu Idin. Tadi Bu Idin mengubah kalimat negatif menjadi positif yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Bagus sekali, jawabannya bagus. Nah, jadi jangan Pak kita tidak lagi menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh, dilarang merokok. Kalau sudah ada aturan dilarang merokok yang membaca murid kita, kira-kira dalam benaknya apa yang mereka pikirkan? Timbul rasa penasaran atau tidak begitu? Ya, kenapa ya? Kok dilarang betul? Ada apa dengan merokok kok dilarang? Justru akan menimbulkan rasa penasaran. Dia akan merokok di belakang kelas. Nah, ini banyak kejadian. Sudah dibuat peraturan betul? Nah, ini guru SMP sudah mengalami. Nah, kalau guru SMP mengalami, karena memang kalau usia SMP itu anak sedang dalam fase menemukan jati dirinya, ya Pak ya. Sudah masa menentang, mencari jati dirinya, maka apa yang dia baca dengan kalimat negatif itu dia akan mencoba. Ada apa ya dengan merokok? Saya sekali. Saya penasaran. Dia akan merokok di dalam kamar mandi atau di belakang kelas. Ini sering saya dapati ya. Nah, berawal dari apa? Berawal dari kalimat negatif yang ada pada peraturan. Kemudian juga, pembahasan apa tadi sudah ya. Baik, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas, ciri-cirinya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah difahami dan diingat oleh semua warga kelas. Kita tidak usah banyak-banyak membuat keyakinan kelas di buku, utamanya di kelas rendah juga. Nanti siswa akan mengalami kesulitan untuk menilai apa saja sih keyakinan itu. Lupa saya karena terlalu banyak. Cukup misalkan di kelas rendah 5 atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas yang sudah disepakati 5 atau 8 itu sudah cukup. Kalau di kelas ini bisa 7 sampai 10 kali banyak keyakinan kelas itu ya. Dan ciri yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas ini berarti guru dan murid. Murid dilibatkan langsung.
Misalkan guru menyodorkan, anak-anak sekarang sekalian sudah naik ke kelas 4 misalnya, kita akan membuat peraturan kelas. Ibu sudah membuat peraturan kelas seperti ini. Nah itu namanya tidak melibatkan murid. Padahal dalam pembuatan keyakinan itu harus bersumber dari siswa sendiri. Keyakinan kelas apa yang diperlukan agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini ya Ibu ya, Bapak Ibu, garis bawahnya adalah pembelajaran saat ini yang sedang kita gaung-gaungkan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid. Jadi tidak boleh pembelajaran itu seakan-akan menyiksa. Itu saya nggak suka. Ketemu matematika sudah susah bisa ngerti matematika gitu. Nah bagaimana caranya? Jadi kita buat dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan cara apa? Berpusat pada murid. Bisa dengan cara bermain di luar kelas, dengan berbagai macam metode bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, saya akan menayangkan sebuah video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Saya sudah menerapkan di kelas saya keyakinan kelas, yaitu di kelas 4. Nah, mari kita saksikan bersama seperti apa langkah-langkahnya pembuatan keyakinan kelas. Kalian sekarang sudah naik kelas 4 ya. Penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama, murid distimulus dulu, diberi laksana. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas ini supaya pembelajaran menjadi nyaman? Sebelumnya kita kenalkan dulu macam nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang perlu kita lestarikan, itu kita sebelumnya kita beri gambaran dulu. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang perlu kita belajar? Kemudian anak-anak diminta untuk menuliskan keyakinan kelas yang menurut mereka perlu diterapkan di kelas. Jadi siswa yang membuat, Bapak Ibu ya, bukan guru. Siswa menulis keyakinan kelas mereka di sticky note yang sudah diberikan oleh guru sesuai dengan keyakinan yang dimiliki dari siswa, keyakinan intrinsik dari diri mereka masing-masing. Setelah mereka menuliskan di sticky note, siswa sudah bergantian menempelkan di papan. Dari beberapa keyakinan kelas yang dibuat siswa, tidak menutup kemungkinan ada beberapa keyakinan kelas yang sama. Betul tidak Bapak Ibu? Dari misalkan dari 26 murid, keyakinan kelas itu tidak mungkin ada sebanyak sejumlah murid 26 keyakinan, tidak. Pasti akan ada yang dari sama ya Pak Ibu ya. Misalkan menjaga kebersihan kelas, pasti ada di antara 2 atau 3 dari mereka yang sama. Kemudian guru menulis di kertas, ini sementara ya Bapak Ibu, kita menuliskan di kertas keyakinan kelas yang tidak sama. Maka didapatkan beberapa keyakinan kelas seperti yang tadi sudah saya tayangkan. Jika sudah ditulis di dalam kertas, untuk tampilan yang lebih bagus nanti mungkin bisa dibuat banner ya Bapak Ibu ya, atau mungkin juga diberi hiasan
anak-anak yang terakhir untuk memberikan hiasan di pinggir kertas tersebut. Kemudian kita tempel keyakinan kelas di dinding kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira sudah keyakinan kelas kami sudah terbentuk, kemudian sudah ditempel di dinding kelas. Kira-kira apakah anak itu akan berusaha untuk mematuhinya? Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Sebagian. Bagaimana yang lain? Bisa jadi. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua pernyataan. Ada satu pernyataan maksud saya berupa peraturan Bapak Ibu ya. Ada di sini peraturan. Nah, peraturan ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bapak Ibu ini ya. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang harus dibentuk adalah berupa tanggung jawab. Nah, nilai positifnya itu adalah tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya harus menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dan yang keenam, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang, gitu ya. Di peraturan itu masih ada kata dilarang, masih menggunakan kalimat negatif. Dan yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas nanti pernyataannya berupa menghormati orang lain dan bersabar. Nah, di peraturan berikutnya menggunakan masker. Nanti keyakinan kelasnya bisa menjadi kesehatan, keselamatan seperti itu. Jadi lebih abstrak ya Bapak Ibu ya. Kalau di keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya tadi, ciri-ciri dari keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya berupa keselamatan dan keamanan. Sudah memasuki di pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar Ibu. Kebutuhan dasar kita. Yang paling utama. Kebutuhan dasar untuk apa? Ya bagus Bu, untuk hidup betul. Kebutuhan dasar yang paling utama itu adalah untuk hidup. Karena dengan kita hidup maka kita bisa melakukan segalanya. Oh bagus, iya betul. Kasih sayang juga, itu juga termasuk kebutuhan dasar. Bagus Pak. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi seperti kata Bu Ingin ya, kebutuhan dasar untuk hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kebebasan. Seperti apa saja kebutuhan dasar ini Bapak Ibu? Kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalkan makanan, pakaian, kebutuhan primer Bapak Ibu ya. Istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Bisa dipenuhi dengan apa? Dengan makan, dengan tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Itu adalah
cara memenuhinya. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga penting. Kebutuhan untuk diterima, ini kebutuhan psikologis ya Pak Ibu ya, bukan psikologis, bukan fisik. Rasa diterima, dipedulikan, itu termasuk di kasih sayang. Berbagi, bekerja sama berbagi termasuk kebutuhan ya Pak Ibu ya, ternyata ya. Menjadi bagian dari suatu kelompok, mengasihi, saling menyayangi, itu juga kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan apa? Nah, ini yang dibawa Bapak Ibu. Nah, dipenuhi dengan ketulusan dan kata hubungan. Jadi misalkan kita sama seperti murid, jika kita sudah merasa dihargai dalam komunitas kita, baik di kelas ya, jika anak itu sering dibully dan sering disisirkan oleh temannya karena suatu kekurangan mereka, kebutuhan dasar akan kasih sayangnya itu tidak dia dapatkan. Yang ketiga, kebutuhan dasar adalah kekuasaan dan penguasaan. Artinya adalah kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Apa ini contohnya? Adalah yang berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, memimpin, berprestasi dan sebagainya. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan apa? Nah, contohnya proyek, terus kemudian hobi, hobi itu disalurkan dengan cara hobinya itu disalurkan. Kemudian belajar menjadi orang yang kuat dan bekerja. Dan yang keempat, kebutuhan dasar akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Contohnya adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, mengembangkan lekturnya, dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini bisa dilakukan dengan memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka. Nah, jadi kembalikan tadi ya, kita harus menjadi diri yang merdeka, tidak tertekan. Serta liburan, ternyata liburan itu healing katanya sekarang ya bahasa kerennya. Healing itu ternyata adalah kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar kebebasan Bapak Ibu. Kita perlu ya jalan-jalan itu. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan bermerasa senang Bapak Ibu. Contohnya insya Allah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berapa Wida? Kebutuhan dasar yang nomor 4 berarti ya kita jalan-jalan ya insya Allah ya. Kita biar bisa refresh ya Bu. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan itu contohnya adalah mencari kesenangan, humor, bermain, pokoknya hal yang bisa menimbulkan hati itu gembira. Nah, iya betul, refresh. Biasanya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Bapak Ibu sekarang kita merefleksi. Ayo Bapak Ibu sekarang kita merefleksi pembelajaran kita. Kita sebagai pendidik sudah ada di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol. Mari kita merefleksikan kembali. Kita ada di posisi yang mana ya? Kontrol kita. Apakah sebagai penghukum? Nah, sebagai penghukum ini bagaimana kita lihat? Sebagai penghukum ini bisa menggunakan umpan fisik dan verbal. Kita mencubit, kita menjewer karena anak yang melakukan kesalahan. Itu sudah termasuk kita pada posisi kontrol yang sebagai penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang lebih menekan pada murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata begini, patuhi aturan saya. Awas ya kamu kalau masih tetap terlambat. Atau awas ya kalau kamu masih saja terlambat mengumpulkan pekerjaan rumah. Selalu ada ancaman. Awas, patuhi aturan saya. Keras ya berarti ya kalau ada dari penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu saja membuat ibu ceker. Itu kalimatnya apa? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kadang-kadang ada anak yang kemampuan akademiknya itu di bawah rata-rata ya, pasti ada yang
agak tidak terasa, selalu kamu saja, pasti kamu terakhir. Kita tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kadang seperti itu, betul tidak? Betul. Ya betul, saya pun juga pernah seperti itu, tapi saya berusaha sekarang untuk mengurangi itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau di posisi kita, di posisi kontrol kita, di membuat orang merasa bersalah ini, kita lebih lemah lembut lagi, lebih sedikit lembut. Nah, contohnya, guru akan bersifat lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah ini menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebetulnya guru ini membuat tidak nyaman, tetapi dengan cara membuat orang merasa bersalah. Tidak seperti membentak yang tadi di penghukum tadi ya. Di sini kata-kata yang keluar itu lembut tetapi mengena, lembut tetapi menohok, masuk pada ya betul pada perasaannya. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, lembut tetapi nanti efeknya pada anak itu, anak akan merasa bersalah dalam hatinya. Ya, saya sudah mengecewakan ibu, saya sudah mengecewakan guru, rendah diri nanti pada akhirnya merasa tidak nyaman. Itu ibu tuh seperti saya jadi nggak enak ya mau ketemu ibu, jadi malu, saya mau ketemu lagi jadi malu seperti itu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kalimatnya tidak kasar sebetulnya, yang digunakan oleh guru tidak kasar. Di posisi ini pun akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, yang terbangun pada pikiran mereka adalah mereka merasa rendah diri, menyalahkan diri sendiri. Seperti itu. Efek dari posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Bahaya juga itu. Bagaimana Ibu? Bahaya juga. Iya betul, ternyata bahaya juga jika kita ada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Betul ya Bu ya? Iya, kayak efeknya tidak baik ya. Tadi menjadi apa Bu Ida? Menjadi anak menjadi apa? Anak-anak merasa bersalah gitu. Betul. Pola malah kebun. Menjadi nekat ya Bu. Menjadi nekat melihat anak nekat karena tadi anak sudah merasa ia bersalah. Berasa bersalah lebih mendalam ya, lebih mendalam. Nah, bunuh diri. Ya betul Ibu, kadang-kadang kok siswa yang bunuh diri itu betul ada. Iya betul. Saya ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Jika sebagai teman itu bagaimana? Jika sebagai teman itu maka ada hubungan yang akrab antara guru dengan murid. Ini tidak negatif ya Pak Ibu ya, hubungan yang positif. Hubungan yang positif. Maksudnya guru itu menggunakan bahasa-bahasa yang kita sebagai teman. Tuh, akrab, membangun suasana keakraban. Di sini mereka guru ini yang biasanya akan berkata seperti ini. Ayo bantulah, demi bapaknya jangan diulangi lagi seperti itu. Atau mungkin sambil ditepuk bahunya, diusapkan kalau dilus-lus kepalanya. Untuk yang kelas-kelas rendah Bapak, kalau untuk Bapak Hanafi di kelas SMP jangan sampai mengelus. Bapak Hanafi ya. Kalau SMP Tapi jangan dilus-lus Pak. memposisikan diri sebagai teman itu ya, memposisikan diri sebagai teman itu bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang halus ya. Ayo bantulah, dulu Bapak ya nak ya. Kalau itu untuk siswa SD masih bagus. Kalau menggunakan juga dengan sentuhan ya, karena sentuhan bisa itu perlu Bapak Ibu. Itu menguatkan murid ya, dilus gitu. Itu efeknya besar sekali. Menepuk pundaknya. Tapi tidak berlaku untuk murid-murid yang usia SMP, SMA ya Pak Hanafi ya. Kalau murid sampai kan sudah besar-besar. Tergantung juga murid. Oh. Kalau ada kan SMP itu ada yang besar ada yang kecil. Oh iya iya. SD juga ada. Ya betul betul. Lihat-lihat anaknya gitu ya Pak ya. Kalau sudah ada pokoknya nanti jadi salah. Betul. Yang kedua, menggunakan kalimat atau pertanyaan. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Bapak selalu baik sama kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu ya. Itu bahasa sebagai teman. Guru sebagai teman. Teman dalam tanda kutip. Hal negatif dari posisi teman ini ya, Bapak Ibu. Positifnya negatifnya adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan berkecewa. Jika suatu saat guru itu sudah mungkin sibuk atau capek atau apa ya, tidak melaksanakan posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan kecewa. Biasanya ibu itu selalu memuji saya. Biasanya kemudian lembut.
Iya betul, biasanya saya disuruh terus, apa bisa lembut kok sekarang tidak, maka akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Ini efek negatifnya. Mungkin yang mungkin timbul juga murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid itu hanya patuh pada guru yang sering memposisikan dirinya sebagai teman, tidak dengan guru yang lain. Jika sudah ada guru yang mengganti, maka siswa tersebut tidak akan termotivasi lagi. Yang keempat, posisi kontrol adalah sebagai guru, sebagai pemantau atau monitor. Namanya saja sebagai pemantau, maka kita hanya mengawasi saja. Mengawasi dan kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Contohnya di sini, tetap guru itu memantau dan juga siswa itu dihadapkan dengan konsekuensi yang harus dilakukan apabila melakukan kesalahan. Tetapi sifatnya hanya sebagai pemantau. Pertanyaan dari guru ini sebagai pemantau ini, contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi prosedural begitu ya. Guru ini perlakuan ini prosedural. Menanya dulu apa yang kamu sudah langgar, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti terhadap seseorang. Guru sebagai pemantau ini dia akan mencatat perilaku negatif yang sudah dilakukan oleh siswa. Apakah itu pelanggaran sikap sosial, apakah sikap yang lain. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol puncak Bapak Ibu. Posisi kontrol yang diharapkan ini dilakukan oleh semua guru. Seperti apakah posisi kontrol sebagai manajer? Nah, manajer, Bapak tahu ya, punya manajer? Manajer itu sebagai apa Bapak Ibu artinya? Mengendalikan. Oh iya, betul Bapak Hanafi. Memegang peranan. Yang mengontrol, ya bukan mengontrol, yang mengatur, betul, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi dari awal, posisi terakhir manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi guru dan murid ada kolaborasi, mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilakunya. Siswa yang bisa bertanggungjawabkan, tidak guru. Kamu harus tidak seperti itu. Ini kalau di posisi manajer, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid yang menentukan konsekuensi murid. Jika saya bilang, kamu melanggar apa? Saya melanggar ini Bu. Konsekuensinya bagaimana? Murid yang mengutarakan konsekuensi yang harus dia lakukan. Itu di manajer. Kemudian, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau sudah di manajer ini, pasti guru itu sudah memposisikan diri sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, jadi sewaktu-waktu kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Nah, jadi kadang-kadang sebagai manajer kembali lagi sebagai teman. Apabila kita menghadapi siswa yang karakternya bermacam-macam ya. Nah, apabila kemudian kembali lagi sebagai teman, kembali lagi sebagai manajer. Asalkan kita tidak ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Dan kalimat yang digunakan oleh guru sebagai kontrol manajer, sebagai manajer ini adalah apa yang sudah kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas sudah dibuat tadi. Apakah kamu yang meyakininya? Apa sudah yakin? Dan yang ketiga, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika bersedia memperbaikinya, maka apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dikembalikan ke murid semua. Siswa yang menyelesaikan masalah sendiri. Guru hanya memberi stimulus saja. Apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas? Kemudian, apa sih pemicunya sehingga kamu melakukan pelanggaran itu? Dan yang terakhir, apa
apa yang akan kamu lakukan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan? Siswa sendiri yang menemukannya untuk sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat. Nah, Bapak Ibu, di posisi kontrol sebagai manajer ini, pada muaranya adalah diharapkan guru itu menggunakan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah implementasi dari posisi kontrol sebagai manajer. Di segitiga restitusi nanti kita akan kupas tuntas di materi yang terakhir. Bapak Ibu yang kita lanjut ya pada materi yang terakhir, oke. Ya, terakhir Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah segitiga restitusi? Belum? Bagus Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah contoh dari pemecahan masalah dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang melalui 3 tahap. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. Ini adalah implementasi dari posisi kontrol yang terakhir tadi Bapak Ibu sebagai apa? Manager. Sebagai manager itu adalah menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang ada di dasar ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua ini validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk merangkum ya Bapak Ibu ya. Restitusi tadi sudah ada di awal Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Kemudian ciri-ciri restitusi ada 9 itu sudah ya. Maka saya wawancara ini. Nah sudah ya, ada 10 tadi sudah. Kita langsung pada realnya. Langkah yang pertama pada segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Anak yang telah gagal melakukan kesalahan ini hendaknya dibangun dulu kepercayaan dirinya. Seseorang murid yang merasa bersalah, jangan langsung kita vonis. Kamu sudah melanggar peraturan misalnya, kamu sudah melanggar peraturan. Nah itu kita sudah mematikan semangat anak itu. Anak itu sudah tidak memiliki motivasi lagi. Tapi kita bangun kepercayaan dirinya. Anak yang bersalah, kita beri kalimat-kalimat penguatan. Contohnya kalimat penguatan seperti apa? Ini bertentangan dengan kita ya Pak Ibu ya. Anak yang salah kok, anak bersalah kok masih diberi penguatan. Tapi praktiknya seperti itu. Yang pertama, kita melontarkan kalimat pada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas itu seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, anak-anak. Atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Kita tenangkan dulu, siswa kita tenangkan. Bertentangan ya, anak sudah berbuat salah kok ditenangkan. Nah, cara yang pertama seperti kita tenangkan dulu dengan kalimat-kalimat penguatan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, nah. Kita pasti bisa menjelaskan masalah ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita tenangkan dulu. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Kita bangun dulu kepercayaan pada diri anak dulu. Setelah itu, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Dengan cara membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Iya, kembali lagi ke kebutuhan dasar Ibu. Seseorang, baik itu siswa kita, melakukan kesalahan itu berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pasti. Ya kan? Betul. Nah, kita analisa dulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu bisa melakukan kesalahan itu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Apa itu penting bagi kamu? Maukah
kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan seperti itu, atau dengan tanpa memukul, apakah bisa dengan cara lain? Anak diajar berpikir, menganalisa dulu apa yang melatar belakangi mereka itu melakukan kesalahan. Jadi yang kedua ya, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Nah, dari sini akan terbangun kemauan dari siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya dan mengaku kesalahannya, menganalisa sendiri. Ya Bu, saya melakukan kesalahan karena saya ingin titik-titik, ingin dari salah satu kebutuhan dasar yang 5 tadi tidak dipenuhi. Yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah tahap menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini dengan menanyakan keyakinan, guru akan bertanya, apa nilai yang sudah kita percaya di kelas anak-anak? Atau apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi ya Pak Ibu ya. Anak-anak akan kembali merefleksikan diri, merefleksi kembali, oh iya, saya kan sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, kok bisa saya langgar? Kok saya sudah melanggar keyakinan kelas itu? Nilai-nilai universal sudah saya langgar. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Ya namanya ibu bapak ya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya seperti apakah? Ya sebelumnya supaya Bapak dan Ibu tidak ada gambaran seperti apakah segitiga restitusi itu. Kira-kira kalau tidak ada tampilan video pasti masih belum ada gambaran realnya, Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi di kelas saya pada anak yang sering terlambat masuk ke sekolah. Hampir setiap hari anak ini terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Ya, salam. Masuk. Nah, siapa kamu? Kamu Pak kamu di sini? Iya, Bu, karena saya Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Nah, membangun kepercayaan diri dulu pada murid meskipun dia salah. Terlambat datang ke sekolah itu menandakan bahwa kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Naura, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu ataupun juga demikian. Nah, tadi kamu terlambat sekolah dan kamu tahu bahwa ibu harus padatkannya. Sekarang, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki perbuatan salahnya? yang dia bisa dilakukan memperbaikinya. Bagus. Kalau kamu bersedia untuk memperbaikinya. Nah, sekarang kamu ceritakan pada ibu. Mengapa kamu itu bisa dalam
Kamu masih nangis. Ibunya jam 10, busanya masih kasih nonton YouTube. Oh, jadi kamu tidur jam 10 sama masih nonton. Betul? Iya. Naura, apakah kamu masih ingat tentang nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama Dewan? Iya Bu, kalau datang ke sekolah sebelum Guru boleh menanyakan keyakinan pada siswa. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Maka, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak bangun terlalu siang dan tidak akan terlambat ke sekolah? Kira-kiranya saya harus tidur jam 9 Bu, biar tidak telat bangun tidurnya. Yang mencari solusi dari pemecahan masalahnya itu siswa ya Pak Ibu ya? Mulai nanti Bukan guru. tidur lebih awal. Tapi guru mesti bolos. Maka tidur malam itu jam 9. Kalau usia anak sekolah sampai sana. Jangan sampai tidurnya jam 10 ya. Ya Bu. Nah baiklah, mulai saat ini kamu itu ingin menjadi murid seperti apa? Saya akan menjadi murid yang disiplin dan tidak akan telat sekolah lagi. Bagus. Nah begitu. Kamu sudah berjanji untuk menjadi murid yang disiplin. Namanya disiplin waktu. Jika sudah mempunyai sikap disiplin, namanya disiplin waktu, maka kamu tidak akan terlambat lagi. Betul? Nah, semoga Ibu harap kamu tidak akan mengulangi terlambat ke sekolah. Sanggup, Nara? Ya, kalau gitu silakan kamu. Ya Bu, terima kasih. Nah, dari tayangan penerapan segitiga resolusi yang di kelas saya tadi Bapak Ibu, ini memang betul-betul terjadi dan saya sudah berhasil, dan ternyata kira-kira Bapak Ibu lebih efektif mana dengan memberi hukuman dengan kalimat-kalimat seperti yang berupa hukuman tadi. Kamu lagi terlambat, lagi setiap hari terlambat. Ibu merasa jenuh sudah melihat kamu tiap hari. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu terlambat lagi. Nah, dengan penerapan segitiga resolusi ini bagaimana kira-kira Ibu? Lebih mengena pada anak yang mana? Yang mana Bu? Iya, segitiga resolusi. Nah, ya Bapak Ibu, daripada memberikan hukuman. Nah Bapak Ibu, dari karena materi sudah kita pelajari bersama, ya Bapak Ibu ya Ibu. Terlambat, dia akan sekolah. Dia datang ke kelas, apakah langsung disuruh baca doa? Oh iya Bapak Ibu, misalkan ada yang terlambat, terus kemudian sanksi atau hukuman yang diberikan atau konsekuensinya gitu ya Bu ya, dengan membaca doa, ya itu bentuk konsekuensinya misalkan, ya. Iya, apabila itu sudah disepakati menjadi suatu keyakinan kelas, boleh saja kita lakukan ya. Misalkan ibu di awal anak masuk di kelas ya sudah berkeyakinan bahwa datang kelas tepat pada waktunya. Ini anak melanggar ya. Jika bisa disepakati ya, konsekuensinya apa tadi membaca doa gitu ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Yang pelajaran pertama belum dimulai. Oh iya, sebelum pelajaran. Terlambatnya sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu bisa kita lakukan dalam jangka pendek ya Ibu ya. Boleh saja, betul. Nah, dengan hukuman ya, nah, boleh dalam jangka pendeknya. Tetapi jika apabila itu dilakukan berulang kali, berarti kita harus menganalisa juga apa sih yang menjadi. Iya betul Ibu. Boleh kita melakukan hukuman asal dengan tidak fisik seperti Ibu tadi ya, membaca doa. Disuruh baca sendiri di depan maksud Ibu ya. Ya. Itu dalam jangka pendeknya boleh. Tetapi apabila itu dilakukan berulang-ulang, maka kita harus menganalisis dulu apa sih penyebabnya, maka dicari solusinya dengan cara segitiga resolusi itu tadi. Betul Ibu. Pertanyaan yang bagus Ibu Iin. Terima kasih. Mungkin yang lain ditanyakan? Terima kasih kepada Ibu Alisanda yang telah melakukan workshop ini seperti ini. Kita dapat semua guru dapat melihat dengan secara kenyataan bahwasanya UPDD Ain Sari 1 itu bukan abal-abalan.
Sebenarnya sekarang ini UPDT Ain Sari 1 merupakan tolak ukur dari kegiatan-kegiatan yang lain dan menjadi contoh kepada SPD yang lain. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan di sini. Yang saya herankan tadi yang 3 apa itu namanya, sampai ada contoh-contohnya seperti video. Saya juga merasa heran kepada ibu dan siswanya. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Senjaya. Tadi sudah mengungkapkan kognitif produk yang pertama, kognitif proses yang pertama, dan juga penyelesaian solusinya. Saya memberikan apresiasi bagi sampean. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Biar pada hari ini, siang ini sudah hampir sore, jadi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Alisa Jaya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas supportnya. Itu tadi tanpa bantuan teman-teman, rekan-rekan semua, saya tidak akan bisa memenuhi tugas ini juga, tugas di aksi nyata ini. Terima kasih Bapak, semoga juga ini sebagai motivasi dan sekaligus juga cambuk, karena tadi itu penghargaan juga merupakan hukuman. Nah, itu Bapak ya. Terima kasih alhamdulillah. Tapi ini juga kadang bisa menjadi hukuman bagi saya. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak Ibu, ya demikian tadi dari 6 materi sudah kita pelajari bersama. Kemudian saya simpulkan bahwa kita sebagai pendidik itu harus selalu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, itu kata beliau, yang menyenangkan, dan agar tercipta pembelajaran yang merdeka. Nah, belajar merdeka, ya, itu yang pertama. Bagaimana caranya? Adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tadi yang sudah kita pelajari yang begitu banyak, ada 6 tadi ya Bapak Ibu ya, 6 materi tentang budaya positif, itu bisa terlaksana apabila kita membiasakan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap pembelajaran. Baik itu dengan cara memberi contoh, kita lebih dulu yang melakukan, siswa meniru, atau juga dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, kegiatan-kegiatan di kelas, seperti berdoa sebelum dan sudah belajar dimulai. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif itu jika dilakukan dengan berulang-ulang akan menjadi budaya positif. Dan tadi budaya positif itu adalah yang akan kita capai, tujuan utama yang akan kita capai pada lembaga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dengan penerapan budaya positif ini, semoga kita sebagai guru akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas dan juga bisa mewujudkan juga siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai saat besok mungkin bagi Bapak Ibu guru yang belum membuat keyakinan kelas bisa segera membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, karena itu adalah dasar dari pembentukan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah permohonan maaf saya. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan permohonan maaf saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat ataupun perkataan yang kurang berkenan yang tidak tepat dan itu. Ada sesi pertanyaan ini hanya 5 menit. Bapak Ibu, kira ada yang bertanya? Sebelum saya tutup, ya Pak Umar. Jadi begini, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ahli tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Dari semua penjelasan itu tentunya nanti kembali ke bagaimana kita mengaplikasikannya di kelas kita, di sekolah kita. Kalau saya tadi mendapat penjelasan terutama tentang keyakinan kelas, itu tadi itu dijelaskan bahwa siswa dan guru membuat beberapa keyakinan kelas. Ya. Nah, kalau misalkan dari anggaplah sudah terbentuk 6 atau 10 keyakinan kelas di situ sudah dipasang di kelas, nah, tiba-tiba ada suatu teman
pertemuan atau masalah di mana siswa itu melakukan suatu pelanggaran namun di luar keyakinan kelas itu. Bagaimana kita sebagai guru kelas untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertanyaannya bagus dari Pak Mam. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran di luar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya ada 6. Yang dilanggar oleh siswa itu adalah di luar yang ada itu Bapak ya. Ya. Baik. Dari awal tadi kita untuk menuju ke budaya positif, anak diperkenalkan dulu dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik itu adalah disiplin-disiplin positif yang kita bangun bersama. Jadi akan banyak di situ nilai-nilai kebajikan yang muncul, mulai dari profil pelajaran Pancasila dan 9 pilar karakter itu, yaitu tanggung jawab, kejujuran, keadilan, hormat, patuh. Kemudian toleransi itu banyak sekali. Nah, itu kita harus kenalkan pada siswa, oh ini loh nilai-nilai kebajikan yang harus dibangun. Jadi banyak keyakinan-keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelas yang paling utama yang menurut siswa itu harus didahulukan, yang harus ada di kelas itu yang mana? Mungkin tadi tersaring 6 ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata ada yang melanggar. Bagaimana caranya? Tetap saja kita lihat dulu pelanggarannya seperti apa. Jika memerlukan penyelesaiannya dengan menggunakan denda restitusi, maka kita menanyakan pada siswa, kamu sudah melanggar nilai-nilai kebajikan apa? Jadi bukan keyakinan kelas apa gitu ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Nah itu ya Bapak ya, perbedaannya di situ ya Bapak ya. Pada segitiga restitusi, pada yang pertama, tahap pertama di masa identitas itu kita tanya nanti. Nah, yang kedua di validasi tindakan kita tanya pada siswa, kamu sudah melanggar nilai-nilai kebajikan apa? Nah di situ ya Pak ya. Nah pertanyaannya bagus Bapak, terima kasih. Jadi prosesnya sama, tetap menggunakan segitiga restitusi. Semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Nah Bapak Ibu, kami akan tutup diseminasi ini. Sebelumnya kita mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya juga, dan bagi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.